Pak Dr. Subagio, kemudian Dr. Ikan, ya, kemudian uh, sebentar, yang terakhir, ini kemudian Pak, ya, terima kasih kepada Prof. Sumarso, kemudian Pak Dr. Subagio, Pak Dr. Jafran, ya, yang telah hadir pada kesempatan pagi ini untuk melaksanakan ujian kolokium proposal tesis dari Saudara Randy Prihatmanto yang akan menyampaikan rencana penelitian mengenai kajian pemanfaatan lahan reklamasi bekas tambang dalam pengembangan kawasan hijau, yaitu studi kasus di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap. Jadi ini Mas Randy akan melakukan penelitian di Cilacap ini mengenai bekas tanah bekas tambang yang diambil tanah liatnya ini untuk semen margin, kemudian akan direklamasi atau menjadikan direhabilitasi menjadi kawasan hijau. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira Mas Randy nanti menyampaikan rencana penelitiannya mungkin sekitar 15 menit, ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi. Baik, monggo waktu saya serahkan pada Mas Randy. Baik, terima kasih Pak Purnawilanto atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir dalam seminar proposal saya hari ini. Izin saya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun Mas. Oke, matur suwun. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan tentang proposal tesis saya. Perkenalkan, nama saya Randy Prihatmanto, mahasiswa MIL angkatan 2023. Dalam tesis saya, penelitian akan membahas terkait kajian pemanfaatan bahan reklamasi bekas tambang dalam pengembangan kawasan hijau, studi kasus PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap. Latar belakang yang menjadi dasar penelitian ini adalah berfokus pada pemanfaatan lahan bekas tambang yang telah direklamasi. Jadi secara pelaksanaannya sudah dilakukan reklamasi, kemudian dikaji untuk kebutuhan kawasan hijau yang akan dikembangkan di sekitar area lahan bekas tambang. Kemudian perumusan masalah yang ada, yang pertama adalah terkait bagaimana karakteristik fisik dan kimia tanah di lahan reklamasi bekas tambang PT SBI Pabrik Cilacap. Kemudian yang kedua, jenis dan komposisi vegetasi yang ada di lahan reklamasi dan bagaimana sumber daya yang ada dapat berkontribusi pada pengembangan kawasan hijau. Kemudian ketiga, terkait persepsi masyarakat sekitar tentang pemanfaatan lahan reklamasi bekas tambang untuk pengembangan kawasan hijau. Dan yang keempat, pendekatan dalam merancang rencana aksi pengembangan kawasan hijau pada lahan reklamasi bekas tambang. Tujuan penelitian ada 4 aspek sesuai dengan yang dipelajari dalam ilmu lingkungan. Ada abiotik, biotik, gozo, di mana abiotik sendiri membahas tentang fisik kimia tanah yang nanti dianalisis terkait kelayakannya dalam pengembangan kawasan hijau. Kemudian dari biotiknya adalah jenis dan komposisi vegetasi yang ada untuk mendukung
pengembangan kawasan hijau di area lahan bekas reklamasi. Kemudian dari culture atau dari sisi sosial menilai persepsi masyarakat sekitar terkait pemanfaatan lahan reklamasi bekas tambang, dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan hijau pada lahan reklamasi bekas tambang. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah adanya potensi pemanfaatan lahan reklamasi yang dilakukan di tambang tanah liat atau clay di PT SBI, kemudian nanti akan dilakukan analisis geospasial dari rona awal dan pelaksanaan reklamasinya, kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan potensi yang dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek tanah, vegetasi, dan masyarakat. Untuk tanah sendiri dianalisis untuk fisik kimianya, kemudian dari vegetasi dilakukan indeks nilai penting dan kecenderungan masyarakat dari sisi perspektif. Kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT. Dari analisis tersebut dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi, dan akhirnya adalah optimalisasi potensi yang ada pada lahan reklamasi bekas tambang untuk pengembangan kawasan hijau. Ini adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi. Yang pertama di tahun 2022 untuk penelitian reklamasi di bekas tambang batubara PT Gideko Jaya Agung di Kalimantan Timur, di mana hasilnya menunjukkan kerapatan tertinggi umur tanaman di usia 12 tahun, sedangkan umur yang lebih muda memiliki kerapatan yang rendah. Ini untuk dari sisi biotik atau vegetasinya. Kemudian penelitian kedua adalah diversity, structure, and composition of vegetation in post-coal mining reclamation area in Sumatera. Jadi mengkaji keanekaragaman vegetasi yang ada di area reklamasi bekas penambangan batubara Sumatera, di mana menunjukkan bahwa suksesi ekologi yang berhasil di area yang telah direklamasi lebih baik daripada hutan terdegradasi, maupun meskipun masih tertinggal dari hutan alami. Kemudian penelitian yang berikutnya ada Land Sustainable Evaluation of Abundant Tin Mining Area for Agriculture Development in Bangka Island, Indonesia. Penelitian bekas tambang timah di Pulau Bangka dalam pengembangan kawasan pertanian. Hasilnya menunjukkan bahwa lahan bekas tambang di sana terdegradasi kesuburan tanahnya dan mengandung pasir yang tinggi, sehingga tidak semua tanaman cocok untuk ditanam kecuali beberapa spesies seperti Jatropha dan Kemiri Suman. Kemudian keempat adalah Management of Land Reclamation Quality Agricultural Use in Open Cast Mining. Ini membahas tentang tantangan reklamasi penambangan terbuka atau open cast, dilihat dari peningkatan kualitas tanah dan mengurangi biaya reklamasi. Kemudian selanjutnya adalah Identifying Land Use Suitable of Transportation Reduces Toward Green Development in a Post-Mining Area. Di Cina meneliti terkait kesesuaian lahan di distrik Yanjing menggunakan model PSR dan model project pursuit yang ditingkatkan dengan algoritma. Kemudian keenam adalah monitoring the ecological restoration effect of land reclamation open pit coal mining area. Dilakukan penelitian untuk mengevaluasi kualitas ekologi reklamasi menggunakan citra satelit di Cina, yaitu satelit Zhuhai 1 dan Landsat 8. Terakhir adalah strategic planning of post-mining land use, a semi-quantitative approach based of the SWOT analysis in EI matrix. Penelitian yang mengembangkan pendekatan perencanaan strategis untuk opsi penggunaan lahan pasca tambang. Jadi di tambang biji Iran ada beberapa opsi post mining land use yang digunakan untuk penerapan lahan reklamasi yang berkelanjutan. Kemudian tinjauan pustaka. Oh, iya. Biasanya kalau yang kaya kan ada, ini agak kalau yang sedikit kan nggak ada. Dan jadi atas jadi
Enggak ini. Saya lanjutkan Bu ya. Jadi, untuk tujuan pustaka, beberapa penjualan pustaka terkait definisi kawasan hijau di mana mencakup ruang hijau formal informal dan berhubungan dengan vegetasi yang biasa dimanfaatkan untuk rekreasi, ekologi atau estetika. Kemudian neraca sumber daya dan cadangan, ini adalah dokumen yang berisi tentang jumlah, kualitas, distribusi sumber daya alam serta cadangan dalam suatu lokasi tambang, di mana ini digunakan sebagai dasar perencanaan baik skala pendek, menengah, ataupun panjang dari suatu kegiatan operasi produksi sampai dengan lahan reklamasi dan pasca tambangnya. Kemudian kegiatan penambangan mencakup dari eksplorasi, ekstraksi, pengolahan hingga penutupan tambang, di mana kegiatan penambangan memiliki fungsi untuk melakukan perubahan rona lingkungan dan dikembalikan di sisi reklamasinya sesuai dengan dokumen perencanaannya. Kemudian dari perlindungan lingkungan adalah proses penyusunan rencana reklamasi dari upaya pencegahan, mitigasi, dan pemulihan dampak negatif sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat terkontrol sehingga tidak menjadi lebih parah. Kemudian post mining land use, ini adalah konsep untuk opsi-opsi yang dapat digunakan setelah lahan reklamasi pasca tambang, di mana dilihat dari beberapa aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ada beberapa opsi mulai dari agriculture untuk pertanian, kemudian ada juga forestry untuk kehutanan ataupun water based industrial maupun dari sisi tourism ataupun pariwisata. Kemudian baku mutu tanah dirujuk adalah PP nomor 150 tahun 2000 tentang pengembalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa dan nilai ambang batas logam berat pada tanah. Kemudian tentang persepsi masyarakat adalah cara pandang atau pandangan bersama yang dimiliki sekelompok orang terhadap suatu hal, peristiwa, fenomena yang secara kolektif membentuk opini maupun keyakinan. Kemudian contoh ada persepsi negatif seperti contoh penolakan pertambangan di Kendeng maupun yang ada di Wadas, contoh di Jawa Tengah. Sedangkan persepsi positif seperti dukungan dari masyarakat karena mendapatkan manfaat langsung dari adanya kegiatan penambangan dengan peningkatan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan, dan tanggung jawab dari perusahaan terkait pendidikan, kesehatan, dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian masuk ke metode penelitian. Lokasi penelitian berada di Wari Clay atau tanah liat yang terletak di Cilacap, Wangon, dekat dengan Bandar Udara Tunggul Wulung, di Desa Atri Tehlar secara administrasi, dan Desa Janggrana. Sedangkan untuk dari sisi geografis di 109 derajat 2 menit 9 detik bujur timur dan 7 derajat 38 menit 10 detik lintang selatan. Kemudian dari metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, di mana menggunakan pengukuran, perhitungan, dan kepastian data numerik dalam proses membangun hipotesis, analisis data, dan kesimpulan. Ini digunakan untuk menganalisis data fisik kimia tanah serta jenis vegetasi. Kemudian juga menggunakan metode kualitatif untuk penelitian bersifat deskriptif dan analisis yang menggambarkan peristiwa, fenomena, atau suatu situasi sosial. Ini untuk analisis persepsi masyarakat. Kemudian tahapan penelitian mulai dari tahapan persiapan, studi pustaka terkait penelitian terdahulu, literatur, dan jurnal. Kemudian tahap observasi, ground check lapangan dilakukan untuk pengumpulan data melalui pengamatan dan pengukuran secara langsung. Kemudian tahap analisis laboratorium mulai dari pengumpulan sampel, persiapan, dan analisis hingga interpretasi data. Kemudian untuk pengumpulan data, analisis fisik kimia tanah diambil untuk pengambilan sampel berdasarkan waktu reklamasi. Jadi secara pengelompokan tahun ini kami kelompokkan mulai dari di bawah umur 5 tahun, 5 sampai 10 tahun,
10 sampai 15 tahun dan di atas 15 tahun dari masing-masing pengelompokan itu. Kemudian nanti secara sampel tanah diambil dalam kedalaman yang berbeda untuk sampel stratigrafinya dari 30 cm atas dan 30 cm berikutnya untuk memahami variasi fisik dan kimia tanah. Kemudian untuk vegetasi menggunakan plot sampling, area-area dibagi dalam plot-plot ukuran tertentu untuk petak ukur semai, petak ukur panjang, dan petak ukur pahan. Kemudian pengumpulan persepsi masyarakat menggunakan wawancara kepada orang-orang yang dianggap penting seperti dari tokoh masyarakat dan sisi perusahaan. Kemudian melakukan kuesioner kepada responden. Dari responden yang diukur menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%, nanti sampel yang diambil adalah 100 responden. Berdasarkan jumlah populasi masyarakat di desa Tritih-Lor dan desa Jeranggana, data BPS tahun 2021. Kemudian analisis data dari statistik deskriptif untuk melakukan analisis dari data fisik kimia tanah seperti pH, tekstur, kapasitas menahan air, nitrogen, fosfor, serta logam berat. Kemudian dilakukan deskripsi strategi untuk mengetahui sebaran rata-rata dan variasi masing-masing parameter. Kemudian indeks nilai penting digunakan untuk menilai vegetasi, di mana diukur melalui kepadatan, frekuensi, dominasi, dan dilakukan perhitungan atas indeks nilai penting dari vegetasi yang ada. Kemudian untuk persepsi masyarakat dengan kuesioner menggunakan skala Likert, di mana jawaban-jawaban yang ada dari tiap individu ditempatkan dalam butir-butir soal terdapat pada lampiran proposal tesis yang ada. Dari ketiga aspek yang ada tersebut, baik dari analisis tanah, analisis vegetasi, dan dari persepsi masyarakat diolah menggunakan analisis SWOT. Kemudian dari SWOT tersebut dilanjutkan dalam penyusunan rencana aksi atau action plan. Ini adalah timeline penelitian mulai dari persiapan, pengumpulan data, seminar, hingga penyusunan tesis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon masukan serta arahan dari Bapak Ibu penguji dan pembimbing. Terima kasih. Terima kasih pada Mas Randi yang telah menyampaikan rencana penelitiannya. Lalu kemudian untuk sesi berikutnya adalah untuk diskusi untuk mendapatkan masukan ataupun kritikan ataupun klarifikasi dari para penguji guna pengembangan rencana penelitian ini. Yang pertama, penguji pertama ini Prof. Sumarsi yang waktu saya berikan pada penelitian. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan selamat dulu pada Mas Randy yang telah berhasil menyusun proposal ini. Namun untuk beberapa, insya Allah kelancaran penelitian ini, Ibu ingin memberikan masukan atau mungkin pertanyaan yang bisa nanti Mas Randy jawab. Itu monggo. Yang pertama Mas Randy, terkait dengan judul Mas. Judul kalau Ibu, menurut Ibu, ya nanti sama-sama pembimbing tolong nanti dibicarakan. Jadi setara tesis
kok judulnya tuh kajian, seolah-olah kan hanya mengkaji gitu saja ya. Ya, nanti Mas Andi bisa melihat taksonomi belum, ya. Jadi jangan hanya pada C berapa ya kalau kajian itu C2 apa ya. Ya, nanti coba sampai yang ke C3 itu kan mesti ada analisisnya dan seterusnya. Itu monggo biar kajian ini tidak seolah-olah itu tesis itu tidak hanya mengkaji, ya, gitu. Nah, berikutnya adalah saya tuh malah begini, Mas, gitu ya. Dengan adanya banyak unsur yang harus diteliti, itu berat. Karena kajian kalau Ibu melihat ini tuh kayak kajian AMDAL, komplit. Padahal AMDAL itu biayanya juga gede. Apa itu semuanya mau diambil? Karena di metodologinya itu tidak begitu jelas. Ya, variabel-variabel yang diambil. Nanti kita masuk ke metodologi. Tetapi Ibu ingin urutkan dulu tadi dari judul ya, Mas. Monggo. Nanti kalau bisa jangan kajian, ya. Karena di dalam tujuan kalau saya baca kan ada evaluasi, ada itu kan beda. Oke, nanti itu coba dicermati. Yang pertama adalah di latar belakang saya selalu menyampaikan bahwa kalau di latar belakang tuh nggak usah ada data yang ditampilkan secara rigid, okay? Seolah-olah itu adalah hasil. Nah, tolong yang ekstrim saja disampaikan. Ya, jadi dengan kata-kata tidak usah pakai tabel. Jadi nggak usah rigid. Kalau biasanya tabel apa itu untuk pembahasan dan hasil. Oke, itu yang masukan. Kemudian Ibu membaca di latar belakang juga bahwa istilah degradasi tanah apa degradasi lahan. Tolong konsisten. Itu saja. Oke. Kemudian untuk tabel apa itu yang tadi penelitian terdahulu gitu nggih. Tolong ditambahkan satu kolom ya, itu kan penelitian siapa, kemudian hasilnya apa. Mungkin yang diadopsi oleh Mas Randy itu apa, silahkan ditulis di kolom berikutnya. Jadi tambah satu tabel. Jadi kita nanti bisa tahu, oh bahwa metode ini kita mengadopsi dari peneliti terdahulu ininya. Kemudian yang kedua, peneliti A ini, peneliti B ini, gitu ya, ada kolomnya gitu Mas. Kemudian, nih itu. Kalau nanti di dalam pembahasan pustaka, apa itu teori, itu monggo lah. Nanti kembangan itu kan berdasarkan nanti terkait dengan pembahasannya. Okay. Yang Ibu ingin soroti lagi adalah di metode penelitian. Itu kurang operasional ya Mas. Ya. Jadi tidak terlalu operasional sehingga kabur. Mana data yang benar-benar itu diambil secara primer, mana variabel primer yang diambil, mana yang harus itu sekunder, itu nggak kelihatan, nggak ada variabel-variabel yang ada. Nah, Ibu saranin sih kalau bisa itu fokus kalau memang itu ingin memperbaiki lahan itu tadi, fokusnya mau ke sana saja. Jadi nggak terlalu berat. Ya nanti dikaitkan dengan persepsi apa nggak masalah sih. Nggih, ketoke kok sing diambil tuh banyak banget gitu. Saya kok ya mesake gitu loh. Nanti apa itu uji-ujinya tuh juga mahal gitu. Nggih. Jadi kalau lokasi mungkin juga boleh saja tadi disebutin kayaknya di dua kelurahan nggih. Itu tadi kan di 2 kelurahan itu monggo apa kalau mau sampai detail derajatnya, lintangnya, ya monggo saja gitu ya. Tetapi kan sebetulnya lokasi itu persisnya di mana itu coba di titiknya itu diperlihatkan. Ya, itu masih belum kelihatan. Nah, kemudian kalau Ibu juga menyoroti di dalam metodologi penelitian itu banyak hanya menyebut teori-teori saja. Harusnya metodologi itu gini, Mas. Oh, plek 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 gitu loh. Saya akan melakukan apa gitu. Jadi orang lain langsung oh iya yang diambil ininya. Oh yang diambil ininya. Itu belum kelihatan. Jadi banyak hanya mengcover itu teori-teorinya saja.
Ya, menurut ini, ya. Nah, itu monggo, itu coba nanti dijabarkan supaya membantu Mas Rendy ke lapangan itu lebih mudah. Nanti jangan bingung. Oh, setelah ke lapangan opo ya sing iki nanti tak ambilnya apa, berapa titik dan seterusnya kan ini belum ada, ya. Nek nek tak hitung katakanlah, aduh ini nanti siapa yang mensupport untuk apa itu biaya samplingnya mahal loh itu. Ada tanah, ada macam-macam itu sangat-sangat mahal. Wong kalau saya cermati ini kayak studi AMDAL loh, komplit gitu loh, mahal itu. Ya, supaya untuk membantu Mas Rendy, tolong difokuskan saja memang itu ingin mendegradasi tanah untuk tanah apa itu diuntukkan penghijauan ya itu saja. Ya, jangan terlalu banyak lah, maksudnya nanti berat. Oke, itu. Kemudian ya tadi kalau memang ingin operasional, data yang menggunakan lab itu apanya, berapa titik, ya titiknya samplingnya itu di mana saja, itu harus ada dan kemudian parameternya, parameter apa yang harus 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 diambil, ya maka nanti Mas Rendy memecah ada pengumpulan data itu yang lewat data primer dan data sekunder. Kalau memang bisa diambil data sekunder, katakanlah hasil dari RKL, RPL, mana yang perlu dipantau, katanya kan itu kan dievaluasi kan ada gitu. Nah itu monggo, yang dipantau apa saja atau mengikuti apa yang ada di RKL, RPL-nya atau bagaimana, itu monggo. Ya, tapi harus kelihatan titiknya berapa. Ini nggak jelas semua. Nggih, umpamanya tanah, misal kedalaman tanah antara 0 sampai 30 sampai 60 itu berapa titik, di mana lokasinya, itu semuanya harus jelas. Ya, supaya membantu kita untuk gampang nanti untuk melihat. Maka kita harus melakukan apa itu? Ada data primer, sekunder, variabelnya apa saja yang harus diambil, nggih, untuk katakanlah menjawab dari tujuannya. Jangan sampai kepengen apa itu semuanya tujuannya. Nah, tadi Ibu juga melihat bahwa Mas Rendy itu tujuannya ada abiotik, biotik, kultur, action plan. Oh, berat loh Mas. Ya, nanti tolong di apa itu eh, yang mana gitu ya, sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Jadi tujuannya mengikuti ya. Nah, itu tadi kan nanti kan butuh ya apa saja yang untuk membuktikan itu data-data itu supaya apa ditulis. Nah, itu. Kemudian untuk terkait dengan seperti halnya kan ada sampling tanah, kemudian ada vegetasi. Wah, akeh tuh, Mas. Nah, maka pada kita harus melihat apa identifikasi vegetasi, itu caranya kan berapa kotak gitu ya. Itu indeks keragamannya berapa. Itu kan juga harus Mas Rendy melihat yang mana. Katakanlah di situ harus kita hitung itu. Itu harus jelas berapa kotak katakanlah sampelnya, karena ya satu kotak 1 meter, 1 meteran atau bagaimana itu ada apa saja, ada pohon, ada inilah itu monggo. Ya, makanya saya bilang ini berat ini semuanya apa itu harus mengambil data. Lah itu monggo. Kalau memang itu bisa diambil ada yang berupa data sekunder, nah itu silakan nanti dipasang. Mana yang sekunder, mana yang primer. Kemudian untuk ini memang Ibu banyak menyorot di metodologi. Kemudian di persepsi masyarakat. Mas Rendy kan bilang bahwa untuk setiap desa diambil 50 orang, 25 laki-laki, 25 apa itu perempuan untuk melihat gender. Tidak hanya sebatas itu, Mas. Ya. Harusnya itu kita melihat kriteria ya. Siapa responden itu? Nek dia hanya baru katakanlah bertempat tinggal di situ baru nggak ada setahun nggak tahu Mas, biene apa, sekarang apa gitu ya. Itu monggo dibuat kriteria responden yang bisa memenuhi ketahuan, maksudnya tahu tentang kondisi itu yang sebenarnya. Maka akan mengangkat dengan persepsi masyarakat tadi ya. Kemudian perinciannya juga siapa yang tokoh masyarakat, siapa yang
apa itu ada tokoh masyarakat, formal, non formal, kemudian masyarakat biasa itu berapa? Itu akan lebih kompleks. Jadi informasinya itu. Ya, tidak hanya sekedar kita tokoh masyarakat, FGD, lah FGD itu corone piye gitu ya. Itu kayaknya perlu Mas Randy itu tegaskan. Ya, jadi itu siapa respondennya. Kemudian kriterianya bagaimana, tidak hanya sekedar laki-laki nek dia baru lulus SD katakanlah katakanlah 12 tahun masa harus jadikan responden kan nggak bisa kan. Nah, itu mungkin itu juga perlu ditulis gitu ya. Nah, kemudian maka pada kerangka pikir oke, kan dari teori turunkan udah oke. Nah, maka dari kerangka teori itu bisa diturunkan menjadi kerangka konsep. Nah, nanti itu akan muncul, Mas. Ini saya butuh variabel apa, dan seterusnya, sehingga kita bisa mengambil data mana yang primer. Oh, saya bisa ini datanya nih, ini dari hasil-hasil LKRPL. Terus yang ini, oh ini enggak ada, berarti saya harus datanya baru. Terus kemudian jenis-jenis, monggo. Kalau itu hanya bisa disitasi monggo, tapi jangan mengajukan teori-teori saja, tapi apa yang akan dilakukan dalam metodologi itu. Gitu, Mas. Kalau saya menyoroti di situ, Pak Bambang, mungkin kalau literatur sambil jalan nanti tolong dibanyakin jurnal yang tadi sudah baik mengacu dari peneliti-peneliti terdahulu ya untuk pencemurnaan biar nanti Mas Randy gampang di lapangannya. Kalau Ibu gitu aja. Gitu. Itu Pak Bambang mungkin yang bisa saya sampaikan terkait ini. Ya, nanti untuk ini non sewu Pak Bambang karena saya lagi ikut pelatihan, masukan-masukan ini saya berikan, nanti mohon izin kalau seandainya memang ada sesuatu Mas Randy masih belum jelas, boleh ke Ibu lagi, monggo. Ibu terbuka untuk bisa berkonsultasi. Saya pamit dulu Pak Bambang non sewu untuk Bapak Ibu Pak Bagio dan semuanya mohon pamit Pak Jafron. Ini saya tadi pamit 1 jam saya bilang gitu. Gitu saya mohon pamit Pak Bambang non sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyempatkan waktu pelatihan kompetensi ini. PNSP ini. Nanti itu ngoyak sing sijine. Semoga ada pokoknya silahkan monggo penelitian itu dilanjutkan, nanti Mas Randy ada sesuatu silahkan nanti bisa konsul kontak ke Ibu dulu. Gitu Mas Randy, Mas Pak Bambang dan Pak Bagio, Pak Jafron dan semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live dulu ya Pak Bambang. Ya, jadi dari Pak Sunarso tadi banyak sekali ini Mas Randy. Mulai dari judul mungkin tadi kajian itu yang hanya kajian saja begitu. Yang kaji mungkin nanti bisa kita bicarakan, diskusikan. Kemudian Prof. Nasi sudah menyoroti unsur yang banyak yang akan dilakukan dalam penelitian ini, mungkin biayanya menjadi besar begitu. Kemudian di latar belakang tidak perlu ada tabel ya, data yang itu. Kemudian konsistensi dalam istilah menggunakan degradasi tanah atau degradasi lahan. Kemudian di tabel payung penelitian itu nanti ditambahkan 1 kolom yang ini berisi yang diadopsi oleh Anda itu, penulis itu apa saja dari masing-masing peneliti itu yang sudah ditampilkan. Kemudian di dalam metode kurang operasional ya, menurut Prof. Nasih ini, jadi mungkin lebih praktis ya, langkah praktisnya. Karena itu akan menjadi pijakan ya dalam tahapan-tahapan penelitian. Manakala kita menghadapi
kesulitan di lapangan kita lihat tahapan apa yang ada di dalam proposal itu. Kemudian data primernya yang mana, variabel-variabelnya, data sekundernya yang mana itu juga perlu diperjelas. Kemudian lokasi tepatnya di mana itu, jadi ini nanti lebih presisi ya, diperlihatkan posisinya. Kemudian apa namanya, difokuskan saja untuk tanah penghijauan. Jadi mungkin ini ya nanti lingkupnya ya semacam untuk pertanian ya, ini karena yang diupayakan itu kan tanaman itu untuk bisa tumbuh di bekas lahan yang mengandung mungkin material-material yang saya nggak tahu ini toksik atau tidak itu kan ya. Sehingga memang identifikasi jenis tanaman itu nanti penting juga, yang cocok mana. Kemudian apakah tanaman yang akan ditanam itu merupakan tanaman yang mempunyai manfaat atau fungsi, atau sekedar tanaman begitu kan. Kalau mempunyai fungsi atau bahkan mungkin memiliki hasil begitu yang bisa mungkin dipanen, kemudian nanti ditanamkan lagi begitu kan. Mungkin misalnya tanaman sengon begitu kan, itu kan bisa dipanen ya. Nanti bisa ditanam kembali begitu. Nah itu di dalam identifikasi jenis tanaman. Nah itu saya kira dari Prof. Nasih ya, Mas Randy. Kemudian berikutnya Pak Dr. Subagio. Monggo Pak Subagio, waktu kami persilakan. Ya, matur nuwun Pak Bambang Yulianto. Ini rekan saya ini di kelautan. Luar biasa. Kemudian juga Pak Jafron. Ini kakak kelas saya ini yang selamat pagi Pak Jafron. Mas Randy tadi sudah banyak masukan dari Prof. Narsih ya, jadi saya hanya melengkapi saja. Sebetulnya pada waktu saya membaca proposalnya, saya terus terang saya bingung. Bingungnya apa? Karena gini, di dalam perusahaan pertambangan, pada waktu dia sudah menyelesaikan eksplorasi, kemudian pada saat dia masuk pada tahap eksploitasi, ya, itu mereka yang pemegang IUP tadi, IUP untuk eksplorasi maupun IUP untuk eksploitasi, itu berkewajiban untuk mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambangnya atau penutupan tambang. Ya. Jadi dan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang tadi itu harus disetujui nantinya itu oleh menteri atau oleh gubernur, wali kota atau bupati sesuai dengan kewenangannya itu ya. Artinya sebetulnya perusahaan tambang ini yaitu PT PT apa Mas namanya? Solusi Bangun Indonesia, SBI. Ya, SBI ya, SBI yang ada di Cilacap ya. Itu mestinya sudah mempunyai dokumen rencana reklamasinya. Artinya yang mau direklamasi itu tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian jenis-jenis tanaman yang akan digunakan untuk reklamasi itu sudah ada semua. Ya, termasuk fasilitas-fasilitas yang diperlukan supaya reklamasi itu bisa berjalan dengan baik, ya, termasuk saluran-saluran untuk untuk mengalirkan air hujan, kemudian mencegah erosi dan semuanya sudah ada di sana gitu ya. Nah ini maka penelitian Anda itu nanti akan menjadi seperti apa gitu ya, karena kalau itu sudah masuk sebagai rencana reklamasi dan rencana pasca tambang yang sudah disetujui, tentunya itu tidak akan bisa diubah-ubah gitu loh. Nah, kemudian Anda masuk di sini. Nah, lalu apa yang akan Anda lakukan terhadap ini? Mungkin Anda, saya nggak tahu, Anda sudah membaca
dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang dari PT SBI yang sudah disahkan atau disetujui itu sudah membacanya atau belum gitu. Monggo Mas Randy. Izin Bapak, terkait kelengkapan dokumen dalam izin usaha pertambangan itu memang betul, setiap izin itu wajib melakukan dan menyusun terlebih dahulu rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Kemudian dari dokumen tersebut dilakukan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang sesuai dokumen yang sudah disetujui. Dari yang ada, PT SBI sebenarnya sudah melakukan reklamasi dan sudah sesuai dengan dokumen. Jadi saya masuk untuk melakukan penelitian itu terhadap lahan-lahan yang sudah direklamasi, jadi vegetasinya sudah sesuai dengan dokumen, akan tetapi di situ kan masih menjadi suatu penguasaan perusahaan, dan di situ saya melihat ada potensi untuk pengembangan kawasan hijau. Jadi seperti di tinjauan pustaka terkait post mining land use, dari kawasan yang sudah direklamasi ini potensinya itu mau ke arah kemana? Ke pertanian, ke perkebunan, ke arah ruang terbuka hijau kalau memang misalkan di dekat kota, ataupun bagaimana keterlibatan dari masyarakat dengan adanya lahan reklamasi, karena yang ada saat ini penguasaan lahan reklamasi masih di dalam izin usaha pertambangan. Ya, jadi gini Mas, karena itu kan belum selesai ya, karena belum selesai maka belum diserahkan gitu ya. Nah, dari kegiatan reklamasi yang sudah dilakukan itu jenis-jenis tanamannya apa Mas di sana? Di sana itu kalau berdasarkan dokumen RRLPT itu ada jabon, kemudian di sini saya izin buka untuk soft copy-nya ya Pak ya. Ya, sini artinya kan data-data itu sudah ada Mas, gitu. Di dokumen sudah ada, kemudian kalau pelaksanaannya itu sesuai dokumen maka jenis tanamannya juga akan sama. Jadi kalau sudah sama kan tinggal dilihat saja. Artinya nanti peruntukannya akan kemana kan sudah ketahuan, nggak perlu harus dicek tanahnya, cek macam-macam itu ya. Mohon maaf ini ya. Artinya karena ini sudah ada, itu dokumennya sudah ada, kemudian sudah dilaksanakan, sehingga nggak mungkin itu akan diubah menjadi pertanian, itu kan nggak mungkin itu ya. Ya toh? Misalnya jabon itu umurnya berapa? Umurnya mungkin sekitar 10 tahun gitu ya. Kalau ada jati mungkin sampai 25-30 tahun gitu ya. Kalau ada mahoni juga sama sekitar 20 ya, 20 tahun gitu ya. Lalu kalau itu sudah terlanjur ditanam ya, kemudian Anda mau meneliti apa lagi gitu loh maksud saya. Itu ya, artinya Anda nggak mungkin bisa ngotak-atik lagi karena itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah disetujui, nggak akan bisa dirubah itu, kecuali nanti kalau sudah selesai sudah dipanen misalnya ya silakan itu ya, tapi itu sudah ada, kemudian Anda akan menyusun rencana aksi untuk ruang hijau. Nah, ruang hijau yang seperti apa sebetulnya yang terlintas di dalam pikirannya Mas Randi ini? Artinya ada masalah apa sih dengan kegiatan reklamasi yang sudah dikerjakan oleh PT SBI gitu? Apakah karena tidak banyak yang tumbuh misalnya itu ya? Ya mungkin ada masalah gitu ya. Atau mungkin komposisinya yang enggak sesuai, mungkin juga masalah gitu ya. Nah, masalah yang sebetulnya ada di sana yang seperti apa gitu. Ini kan yang terus terang saja begitu saya melihat proposal ini saya bingung sendiri gitu ya. Karena itu sudah apa ya, dilakukan reklamasi jenis yang tertentu yang sudah ada di dokumen. Kemudian peneliti sebagai ruang hijau gitu. Nah, itu nanti
akan seperti apa, apalagi nanti akan ada rencana aksi. Nah, rencana aksinya nanti yang bagaimana? Artinya dengan jenis tanaman ada itu kan jenis-jenis tanaman apa namanya penghasil semua itu jadi kebun, ya kebun tanaman kayu. Itu apakah bukan berarti 2 kali kerja gitu ya. Artinya SBI kan sebetulnya sebelum menanam itu kan juga melakukan pengolahan tanah. Jadi kalau tanahnya itu miskin ya disuburkan dulu, itu kan sudah ada itu di dokumen reklamasinya, rencana reklamasi ya. Sehingga kalau Anda nanti mengukur lagi ya berarti kan 2 kali kerja gitu ya. Karena sudah dikerjakan. Itu. Kecuali untuk lahan-lahan yang memang lahan-lahan kritis yang nanti itu menjadi bagian dari rencana pengelolaan dari PT SBI yang dilakukan di luar site ya sebagai bentuk bentuk untuk memberikan nilai tambah ya dari kegiatan yang ada gitu ya. Mungkin itu bisa karena di sana belum dilakukan. Tapi kalau ini sudah dilakukan jadi bingung ya. Mau diapakan lagi gitu loh. Ya. Itu Mas. Apalagi ini kan bekas tambang clay ya. Artinya kalau clay-nya diambil ya, kemudian yang tersisa di bawah clay itu apa itu? Dan itu tentunya sudah dianalisis. Izin menyampaikan Bapak. Pengelolaan ya, pengolahan ya sebelum ya. Ya. Jadi sesuai dengan yang ada di halaman 17 itu bahwa sebenarnya dari PT SBI sudah melakukan proses reklamasi. Saya masuk itu sebenarnya untuk melakukan penelitian kajian dari beberapa tahun ke belakang yang sudah direklamasi itu sesuai dengan dokumennya. Yang ada adalah beberapa seperti Jabon, Johar, Asam Basa, Tembesi dan Gemlina. Nah ini nanti dilihat apakah ada linear atau ada tren tertentu dari umur umur reklamasi baik dari yang masih baru ataupun dari yang sudah dilakukan jauh tahun lebih lama lagi, karena dari yang sudah dilakukan PT SBI seperti yang di halaman 51 lampiran itu dia sudah melakukan reklamasi itu bahkan dari tahun 1983. Nah di situ saya ingin melakukan penelitian kajian bahwa baik dari sisi vegetasinya apakah ada perbedaan dari vegetasi yang masih umurnya di bawah 10 tahun ataukah 5 tahun ataukah 15 tahun, di mana yang di penelitian ini saya kelompokkan per 5 tahun sehingga dari situ indeks nilai penting dari masing-masing pelingkupan yang saya sampaikan tadi baik yang masih aktif kemudian 5-10 tahun kemudian 10-15 tahun dan di atas 15 tahun itu seperti apa begitu Bapak. Ya, jadi itu sebenarnya sudah ada di dokumen laporan implementasi RKR-RPL. Gitu? Artinya di dalam dokumen laporan pemantauan itu kan dipantau semua itu. Yang sudah 5 tahun, sudah 10 tahun itu kan sebenarnya sudah ada itu di dokumen laporan implementasi RKR-RPL yang dilakukan oleh PT SBI. Gitu. Tingkat keberhasilannya seberapa besar itu ya, berapa persen keberhasilannya itu ya. Nah, sebelum diserahkan tanah yang bisa diterima kan seperti itu sebetulnya. Sehingga kalau saya lihat di halaman 3 itu
masalahnya itu jadi belum jelas gitu ya. Masalahnya di mana gitu ya. Nah, nanti tolong nanti ini di apa namanya pikirkan ulang ya. Nah, itu menjadi apa ya, kemudian tidak ya, itu sudah dilakukan oleh dituang di dalam reklamasi ya. Bagaimana karakteristik fisik, kimia apa namanya tambangnya, bekas tambangnya itu ya. Kemudian jenis komposisi vegetasi yang ada di sana itu apa saja, itu kan semuanya sudah ada itu di dokumen rencana reklamasinya gitu ya, sehingga nggak perlu ditanyakan kembali ya toh. Kemudian bagaimana hasil dari reklamasinya, kita lihat saja di dalam dokumen implementasi, laporan implementasi RKL-RPL-nya, di situ pasti ada tentang pemantauan hasil reklamasi kan itu. Mestinya seperti itu. Ya, kemudian berikutnya Mas yang di apa namanya bagaimana persepsi masyarakat itu yang nomor 3 itu ya, perumusan masalah nomor 3 itu kalau saya melihat itu kok nggak relevan dengan ini ya, dengan judul rencana penelitian yang terkait dengan apa namanya dengan kawasan hijau ini ya. Karena kawasan ini Mas, bedanya kawasan hijau dengan RTH itu apa Mas? Jadi kalau kawasan hijau itu, kalau saya kemarin mencari beberapa referensi jurnal, dia lebih global Pak. Kalau RTH itu kan aplikasinya hanya di area perkotaan ya. Di misalkan suatu tata ruang itu berapa RTH-nya berapa persen, berapa hektar, sedangkan untuk kawasan hijau itu yang menjadi riset Anda itu nantinya RTH atau kawasan hijau? Lalu bedanya apa nanti? Bedanya apa dengan RTH? Kan itu juga ada di kawasan itu bukan di apa namanya? Bukan di hutan atau di mana tuh? Betul Pak, makanya dari situ saya mengambilkan untuk vegetasinya ini untuk kawasan hijau itu melalui opsi-opsi post mining land use itu ke arah mana sebenarnya potensinya yang untuk bisa dikembangkan lagi. Jadi kan selama ini dari perusahaan hanya menanam ya sudah sesuai dengan dokumen, tapi setelah sesuai dokumen ya itu dikembalikan dan di ibaratnya sayang mangkrak gitu kalau memang masih ada potensi bisa dikembangkan dan bisa untuk diteliti seperti itu Pak. Nah kemudian di tujuan penelitian Mas 1.3 ya, itu semuanya adalah aktivitas Mas yang kamu tulis ya, menganalisis, mengidentifikasi, menilai, kemudian menyusun rencana, itu kan aktivitas. Sehingga tujuannya perlu ditulis ulang, artinya penelitian tujuannya apa gitu ya, nanti ditulis, jadi itu bukan aktivitas ya. Kemudian untuk manfaat ya, manfaatnya juga sama ya. Jadi informasi yang dapat masyarakat. Nah, kemudian pertanyaannya gini Mas, bagaimana mekanisme mereka mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini? Ya, misalnya informasi kepada semua pihak. Lalu bagaimana semua pihak ini mendapatkan informasi dari hasil penelitian ini, Mas? Nah, ini kan nggak jelas nih. Nah, nanti manfaat itu harus real dan jelas dari hasil luarannya apa, kemudian yang akan mendapatkan manfaat siapa, bagaimana mereka mendapatkan akses manfaat tadi, gitu ya. Itu nanti ditulis ulang, gitu ya. Karena kalau seperti yang Anda tulis ini, nanti nggak jelas ya, artinya mereka mendapatkan manfaat itu caranya piye itu manfaatnya. Jadi penelitian dan disebarkan ke mereka ya, di masing-masing masyarakat diberi atau bagaimana kan itu ya, sehingga informasi itu sampai ke mereka dan mereka mendapatkan. Ya, masalah di Mandirian ya. Jadi penelitiannya kemudahan ya. Jadi bukan masalah apa yang akan terjadi di mana ya. Jadi ada perangkat yang digunakan ya. Jadi perangkat yang digunakan itu ya itu tidak masuk di dalam batasan masalah ya. Jadi masalahnya apa?
Nah, itu yang Anda batasi di sini, gitu ya, sehingga frame-nya jelas, Anda tidak akan keluar dari situ. Kemudian parameter apa saja yang dibutuhkan itu semuanya sesuai dengan masalah yang sudah Anda batasi tadi, gitu ya. Jadi nanti ditulis ulang ini, ya. Kemudian 1.6 kerangka pikir penelitian, tetapi isinya itu diagram alir penelitian. Nah, ini kan nggak pas. Jadi kalau Anda mau menuliskan kerangka pikir, ya Anda deskripsikan dulu kerangka pikirnya, baru kemudian Anda ringkas dalam bentuk diagram kerangka pikir misalnya, ya. Jadi jangan langsung gambar, apalagi gambarnya itu diagram alir penelitian, jadi bukan gambar tentang kerangka pikir penelitian. Jadi ada miss di sini, ya, nanti dibetulkan, ya. Kemudian di dalam di dalam diagram tadi, diagram alir tadi, itu juga nanti harus harus dicek kembali, ya, dicek kembali mengenai logika-logika yang ada di sana. Ya, misalnya pemanfaatan lahan reklamasi penambangan clay, kemudian di bawahnya itu adalah perubahan rona awal sebelum penambangan dan setelah pelaksanaan reklamasi. Nah, ini untuk apa ini ditampilkan, gitu. Ya, kalau nggak ada relevan dengan penelitian Anda, ya ini nggak perlu. Atau kalau Anda ingin mengembalikan hasil reklamasi pasca tambang ini, nanti reklamasinya akan ini awal penambangan. Kalau enggak, ya buat apa, gitu loh. Ya, jadi ini enggak kalau memang nggak perlu, nggak usah dimasukkan di sini, ya. Kemudian juga mengenai ada perspektif masyarakat, gitu ya. Nah, itu kan juga kaitannya antara persepsi masyarakat dengan potensi pemanfaat yang yang sudah tertuang di dalam dokumen reklamasi itu, apakah ada relevansinya, gitu loh. Ya, atau Anda akan sesuai dengan keinginan masyarakat. Maksudnya apa kecenderungan masyarakat di sini, ya. Kemudian juga Anda melakukan analisis SWOT untuk menyusun rencana aksi, gitu ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya adalah, karena di sini kan hanya analisis fisik kimia, kemudian vegetasi dan kecenderungan masyarakat. Bagaimana faktor-faktor eksternal, faktor-faktor internal, kemudian isu-isu strategis yang berkembang, ya. Kemudian juga mungkin hasil-hasil benchmarking dari kegiatan yang sesuai yang setara itu, yang sudah berhasil itu kayak apa. Nah, itu mestinya kan menjadi bagian untuk analisis SWOT tadi. Nah, ini malah nggak ada. Ya, nggak ada yang Anda ambil ini. Ya, jadi faktornya hanya ada 3, fisik kimia tanah, vegetasi, kemudian kecenderungan masyarakat, ya. Sedangkan faktor internalnya belum ada, faktor eksternalnya termasuk mungkin dari kebijakan ada enggak nanti yang akan dilanggar, ada enggak kebijakan yang mendukung, gitu ya. Artinya tanah itu tanahnya siapa? Apakah itu tanah perusahaan yang nanti akan tetap menjadi milik perusahaan atau bagaimana? Apakah nanti akan diserahkan menjadi tanahnya Pemda atau Pemkot, atau akan menjadi milik siapa? Nah, ini kan juga perlu dikaji untuk nanti dimasukkan di dalam analisis SWOT, ya. Kemudian isu-isu strategis yang terkait dengan kawasan hijau itu seperti apa sebetulnya yang kita inginkan sekarang, gitu ya, atau yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana misalnya. Nah, ini juga belum ada ini sebagai bagian analisis SWOT. Kemudian kita mengoptimalkan yang mana? Ya, kan belum jelas ini, ya. Karena kenapa ini nggak muncul? Karena dari awal permasalahannya menurut saya nggak jelas, ya, sehingga ini nggak akan muncul, ya. Sehingga perlu optimasi. Optimasinya apa? Optimasi untuk kepentingan ekologi saja, atau kepentingan masyarakat, atau kepentingan siapa yang mau dioptimalkan? Ya, ini keterkaitannya dengan kepemilikan, ya, keterkaitannya dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, gitu ya. Nah, kemudian 1.7 keaslian penelitian.
Anda menuliskan keaslian tetapi isinya itu adalah semacam kebaruan yang orang lain lakukan ini, saya melakukan ini gitu ya. Artinya kan bukan keaslian. Gitu. Nah, ini nanti dicek lagi ya. Sehingga tabel 2 itu menjadi tidak efektif. Ya. Tidak akan menarasikan. Dirangkum saja ya, dirangkum saja kemudian dinarasikan sebagai satu kesatuan, bukan terpotong-potong ya, bukan kumpulan dari penelitian banyak orang, satu baris satu orang, satu baris satu orang jadi bingung ya, tidak tahu untuk apa, kemudian juga orang malas untuk melihatnya gitu ya, untuk membaca lebih lanjut ya. Nah, kemudian di tinjauan pustaka itu ya mestinya yang penting-penting saja, yang konsep yang mendukung penelitian ini ya. Jadi yang tidak menegakkan penelitian ini ya dihilangkan saja. Misalnya neraca sumber daya dan cadangan ini hubungannya apa dengan penelitian ini? Itu kan nggak ada. Kegiatan penambangan ini kan sudah selesai, sudah direklamasi. Itu artinya nggak ada urgensinya antara kegiatan penambangan dengan penelitian Anda yang sudah pada tahap reklamasi, gitu ya. Kemudian ada batas tapak proyek, itu untuk apa lagi itu ya. Itu kalau untuk AMDAL ya itu butuh ya, sebelah utara siapa, selatan siapa, barat, timur itu apa itu ya. Tapi kalau di sini kan nggak ada. Apalagi di situ ada sarana prasarana. Nah, ini kan semacam copy paste yang belum dihilangkan gitu ya. Nah, ini kan perlu hati-hati ya. Artinya kalau memang ini nggak perlu ya nggak usah ya. Kemudian untuk metodologi ini masukkan saja. Di metodologi penelitian itu metodenya kalau saya melihat belum ada. Ya, Anda hanya menuliskan metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu banyak banget. Ya, banyak banget. Eksperimen juga kuantitatif, studi kasus ya kuantitatif ya. Eksploratif juga kuantitatif ya. Maka kuantitatifnya seperti apa yang Anda lakukan dalam penelitian ini? Jadi harus jelas ya. Silakan nanti Anda pelajari lagi tentang metode penelitian ya, sehingga nanti menuliskan metode penelitian itu jelas. Anda melakukan penelitian itu metodenya apa gitu ya. Kemudian Anda narasikan metode yang Anda pilih tadi itu diterapkan seperti apa di dalam penelitian ini gitu ya. Nah, kemudian di dalam 3.3 alat dan bahan penelitian ya, itu Anda sebutkan alat untuk mengambil data, untuk mengolah data, dan untuk menganalisis data. Nah, ini tentunya perlu dijelaskan yang untuk mengambil data yang mana, kemudian untuk mengolah data yang mana, kemudian untuk yang menganalisis data yang mana, itu ya. Jadi ini muncul di sini, ya. Jadi supaya tidak gelondongan seperti ini sehingga orang nanti bingung. Ya, terus terkait dengan peta. Nah, peta yang Anda cantumkan itu peta sebagai bahan penelitian atau peta ini produksi gitu ya. Kalau yang masih produksi ya nggak ada hubungannya dengan reklamasi. Jadi kalau memang nggak ada urgensinya nanti dihilangkan saja. Ya. Kemudian juga data penduduk. Ya. Data penduduk itu nanti untuk apa? Ya. Ada kaitannya enggak dengan penelitian ini? Gitu ya. Apakah akan mempengaruhi reklamasi atau akan bagaimana dengan kegiatan reklamasi? Apakah penduduk juga berkontribusi untuk keberhasilan reklamasi atau untuk apa gitu ya? Apakah seperti itu gitu ya? Kalau memang nggak ada urgensinya, nggak dibutuhkan ya nggak usah dimasukkan gitu ya. Kemudian untuk tahap persiapan 3.4.1 ya. Yang Anda tuliskan tahap persiapan itu bukan tahap persiapan penelitian ini, tetapi itu isinya adalah tahap penyusunan proposal ya. Jadi coba Anda cek ya, itu kan isinya sebetulnya tahap penyusunan proposal penelitian di tahap persiapan yang awal itu ya. Jadi, itu bukan tahap jadi mestinya tahap persiapan penelitian Anda apa
yang Anda tuliskan itu adalah semua yang memang sudah jelas ya. Kemudian apa namanya? Apa ya? Jadi gini, sebagai contoh di situ Anda menulis misalnya gini, sampel tanah diambil dari beberapa lapisan yang berbeda, misalnya 0 sampai 30. Nah, misalnya itu kan berarti nggak jelas. Ya toh? Jadi penelitian ini harus jelas. Jadi kalau Anda mau mengambil itu 3 lapis, 3 stratifikasi 0 sampai 30, kemudian 30 sampai 50, 50 sampai 70, langsung aja dituliskan secara tegas gitu ya. Jadi jangan misalnya atau antara lain beberapa itu nggak boleh. Jadi harus tegas. Jadi kalau memang 5 ya 5 gitu ya. Jangan antara lain cuma ada 5 gitu ya. Jangan. Jadi kalau memang 5 ya 5, kalau 7 7 ya. Kalau yang diambil pakai stratifikasi, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jaraknya berapa? Kalau jaraknya 50 sentian ya 50 sentian Anda sebutkan. Jadi jangan ngambang gitu ya. Jadi harus tegas gitu ya. Kemudian apa namanya? Justifikasi untuk apa namanya? Pemilihan metode dan prosedur itu nanti metodenya juga belum disebutkan, metodenya apa, kemudian prosedurnya itu juga tidak dituliskan secara rinci, ya ini nggak ada, ya jadi Anda hanya menyebutkan sambil lalu saja, ya misalnya menganalisis mengenai tekstur tanah, caranya biar menganalisis tekstur tanahnya, ya kemudian Anda nanti membuat apa namanya, membuat peta kontur itu ya. Nah, saya yakin peta kontur itu PT SBY sudah punya ini untuk membuat lahan reklamasi kan dia harus bikin peta kontur itu untuk menyusun apa pengendalian erosinya, ya. Untuk menyusun sistem drainasenya itu kan dia pasti pakai peta kontur. Nah, apakah Anda akan membuat lagi gitu ya? Nah, kalau membuat lagi lalu apa gunanya? Itu kalau sudah ada itu ya. Itu ya, kemudian apa di metode itu banyak banget yang nanti saya kirimkan saja. Ini saya sudah bikin tabel terkait dengan masukan-masukan. Misalnya di sini prosedurnya nggak ada, ya. Kemudian juga apa yang ada di dalam metodologi ini tidak ada di diagram alir. Jadi misalnya di sini Anda menuliskan ada kegiatan di observasi itu, ya, itu ada pengambilan data singkapan batuan. Nah itu untuk apa? Ya, apakah berdasarkan data geologinya, apakah di sana ada batuannya, gitu ya? Kalau dari data geologinya nggak ada, ya mungkin nggak perlu ada pengambilan data singkapan batuan, ya. Kemudian nanti untuk apa data singkapan batuan ini? Karena kan sudah direklamasi kan itu toh. Kalau sudah direklamasi mestinya itu sudah dibersihkan, ya. Kemudian juga ada pengamatan terhadap kegiatan pertambangan. Apakah pertambangannya belum selesai sehingga perlu diamati pada tahap observasi. Lalu nanti data itu digunakan untuk apa? Kaitannya dengan reklamasi. Kalau nggak ada kaitannya ya nggak usah diambil kan. Lebih simpel, nggak tambah rumit gitu ya. Kemudian ada kegiatan apa namanya pengamatan untuk kegiatan eksplorasi. Nah pertanyaannya juga sama. Apakah masih ada kegiatan eksplorasi di sana atau sudah selesai? Karena kan sudah reklamasi. Kemudian kalau sudah reklamasi pada set-set yang sudah dieksploitasi mungkin sudah selesai. Mungkin ada set-set yang belum selesai eksploitasinya, mungkin di sana ada, ya. Kemudian eksploitasinya sudah mau selesai, masih ada kegiatan eksplorasi dengan reklamasi yang Anda teliti. Kalau nggak ada kan juga nggak perlu gitu ya. Kemudian untuk wawancara itu juga tidak jelas isinya, yang mau diwawancarai tentang apa. Ya, jadi materi itu harus jelas. Ya, sehingga kita bisa menilai bahwa isi wawancaranya benar sesuai dengan yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini. Ini kan nggak ada, cuma mau in depth, kemudian yang akan diwawancarai ada key person, tapi materi wawancaranya apa yang mau diwawancarakan.
ya. Nah, itu harus terstruktur dengan bagus supaya nanti arahnya jelas. Coba ini nanti benar-benar data itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian Anda, gitu toh. Nah, ini belum ada. Kemudian juga di kuesioner, ya, saya lihat kuesnya juga belum ada, ya, kuesnya belum ada. Kemudian analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini juga tujuannya untuk apa? Ini juga belum jelas. Jadi itu hanya digunakan untuk analisis perencanaan strategis, ya. Nah, apakah keluaran dari analisis SWOT ini ada strategi? Kalau ini strategi, maka pertanyaan kenapa tidak dimasukkan di dalam mekanisme penyusunan rencana aksi, gitu. Jadi rencana aksi ini kalau memang Anda melakukan rencana aksi, maka ini harus diturunkan dari SWOT. Nggak bisa kan, ya? Diturunkan dari SWOT yang sudah mengakomodir semua faktor internal maupun faktor eksternal. Ya, maka muncul di sini. Nah, untuk strategi juga nanti akan ada macam-macam kan, strateginya ada 4 macam, ya. Jadi strategi yang sifatnya itu harus segera, kemudian yang sifatnya yo nanti-nanti, gitu ya. Itu kan ada di sini, ya. Jadi ini hubungan benang merah antara satu tahapan dengan tahapan yang lain itu belum muncul, belum kelihatan, ya, belum kelihatan kesinambungannya, ya. Kemudian juga rencana aksi ini untuk apa disusun, ya. Karena apa? Karena ini kaitannya kan dengan kepemilikan lahan bekas tambang tadi. Kalau lahan bekas tambangnya itu tetap menjadi milik pemrakarsa atau pelaku usaha, apakah rencana aksi yang Anda lakukan itu nanti harus dilakukan oleh pelaku usaha? Ya. Karena mestinya rencana aksi ini yang nyusun adalah yang akan mengembangkan lokasi ini. Ya. Logikanya kan seperti itu. Ya. Ini loh, setelah reklamasi, setelah pasca tambang, maka saya akan melakukan reklamasi, kemudian nyusun rencana aksi reklamasi, kan itu. Yang menyusun ada yang bertanggung untuk melakukan pengembangan ini. So, apakah Anda yang mau melakukan? Kan nggak mungkin. Masyarakat suruh melakukan kan juga nggak mungkin karena dia bukan pemiliknya, gitu toh. Kalau pelaku usaha apa yang mau untuk melakukan karena dia sudah berpedoman pada dokumen rencana reklamasinya. Karena untuk ini kan duitnya banyak, ini bukan duit yang sedikit, ya. Kalau dikasihkan Pemkot, apakah itu sinergis dengan kebijakan Pemkot, gitu ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan untuk penyusunan rencana aksi ini, karena nanti rencana aksi ini harus implementasikan. Lalu siapa yang akan mengimplementasikan itu ya? Nah, ini nanti coba didiskusikan dengan pembimbing supaya nanti jelas permasalahannya dulu dicari apa, kemudian Anda mau kemana, ya, sehingga judulnya itu nanti menjadi jelas, ya. Jadi kalau judulnya itu terkait dengan reklamasi bekas tambang, ya bekas tambang apa kan? Bekas tambang macam-macam nih, bekas tambang batu bara atau mineral, ya, atau apa? Ini kan lempung, ya, udah sebutkan aja bekas tambang lempung, gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Ya, waktu saya kembalikan ke Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Terima kasih Pak Subagio. Banyak sekali yang saya masukan dari Pak Subagio, terutama antara substansi dari penelitian Anda ini apakah sudah masuk di dalam dokumen rencana reklamasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di dalam dokumen itu tentunya nanti apakah ini overlap dengan rencana yang akan penelitian yang akan Anda lakukan ini. Nah, ini harus nanti kita cari apa-apa yang sudah dilakukan. Jadi Anda akan melakukan apa yang belum dilakukan dari apa yang sudah ada dokumen itu, atau Anda mencari gap antara dokumen itu dengan realisasi di lapangan. Itu
yang perlu mungkin kita nanti kita telisik ya, mana-mana yang perlu dilakukan sehingga tujuan dari penelitian Anda ini tidak atau sudah ada di dalam dokumen itu. Kalau sudah ada ya kita kan hanya mengambil saja begitu kan jadinya. Jadi itu tadi penting sekali memang dari apa yang dikemukakan Pak Bagia ya. Karena ini sebenarnya sudah berjalan belum? Reklamasinya sudah kan? Sudah berjalan ya? Rum nggih. Bukan dari dokumen rencana kemudian diimplementasikan, tapi saya ingin mencoba meneliti dari apa yang sudah dilakukan itu, apa yang bisa dikembangkan lagi. Sudah lagi, ya. Di luar, iya. Iya, iya, iya. Jadi lahan itu sendiri yang direklamasi memang belum tahu itu sudah diberikan ke kabupaten atau masih dimiliki oleh untuk dilepas ke kabupaten. Nah itu nanti kalau dilepas ya memang rencana aksinya memang perlu memang bisa dipikirkan di sini ya kalau itu. Tapi kalau masih dikuasai perusahaan ya sak mau dia kan, sak mau mereka kan, itu. Serahkan. Ya. Terima kasih Pak Subukian. Ini nanti menjadi pertimbangan kami untuk lebih mencari masalah mana yang harus atau perlu dilakukan dalam penelitian ini. Berikutnya Pak Jafran, nanti Pak Jafran. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, Pak Bagio, dan juga tadi sudah ada Prof. Narsi. Terima kasih sudah banyak sekali komentar dan sebagainya yang sudah disampaikan. Saya kira tadi semuanya direkam ya Mas, direkam dan juga kita ikut mencermati, mencatat. Jadi saya kira itu sangat penting sekali, terutama yang berkenaan dengan otoritas untuk melakukan reklamasi sampai nanti di batas mana sehingga kita mempunyai kemampuan untuk mengembangkan atau merancang strategi yang nanti akan menjadi wilayah tanggung jawab dari stakeholder, terutama dari pemerintah. Jadi saya kira semua pertanyaan atau semua permasalahan yang disampaikan Pak Bagio tadi termasuk di situ sudah ada jawabannya, karena beliau selalu menawarkan beberapa alternatif gitu ya. Jadi itu nanti dicek saja apakah itu berkenaan dengan status, berkenaan dengan penanggung jawab dan sebagainya, konsekuensi dari kewajiban itu memilihkan lahan tambang dan sebagainya itu sudah dijawab semuanya sekaligus oleh beliau. Kemudian nanti yang perlu kita lihat status dari aset tadi ya Mas, apakah memang ke depan itu akan ada arahan untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau memang itu dimungkinkan ada, maka data-data masyarakat ya harus diselaraskan. Gimana? Ada komentar?
Kalau boleh jangan sifatnya wacana, artinya ada dokumen yang bisa menjadi pegangan untuk kita uraikan, narasikan di dalam latar belakang. Jadi sudah diserahkan kepada pihak-pihak masyarakat atau dengan pemerintah atau dengan yang lain gitu ya. Oke. Oh gitu, ya nanti dikuatkan di situ itu intinya. Kemudian yang kaitannya dengan ibaratnya sudah ada komitmen, sudah ada apa itu peraturan atau surat atau pernyataan resmi bahwa itu akan dialihkan, sehingga harus ada kemanfaatan, pengembangan kemanfaatannya, terutama yang berkenaan dengan nilai bagi masyarakat gitu. Jadi ini harus dilihat nilai kemanfaatan dari sisi masyarakat. Menurut Amir jadi itu Mas, ada beberapa peruntukan pasca reklamasi. Apakah di situ itu juga strict terhadap kelompok-kelompok itu atau dimungkinkan kombinasi? Ya itu, apakah harus mengacu kepada indikator-indikator di kanan sehingga strict, ataukah itu bisa dikombinasi, karena tadi juga sudah tersirat yang sangat mungkin di sana itu ada dari pihak perusahaan mempunyai pola tertentu di situ sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab lingkungannya, tetapi kombinasi-kombinasi yang bisa memberikan manfaat masyarakat itu dimungkinkan nggak secara aturan di sana? Ya, ini agak sedikit beda ya harapannya. Peruntukan itu yang tadi saya sudah sepakat kalau misalnya memang dimungkinkan menuju ke ruang terbuka hijau. Tapi di balik ruang terbuka hijau itu kan banyak kegiatan-kegiatan bahkan ekonomi. Ada agrowisata, ada perikanan, ada taman-taman kota dan sebagainya. Disitulah misalnya itu sudah ditetapkan dan ada komitmen bahwa ini potensi untuk diperkaya sehingga siapa yang dapat manfaat dari masyarakat kan gitu. Jadi kita itu dielaborasi, dinarasikan dengan baik agar sumber aset yang bekerja tadi itu betul-betul bisa mendapatkan manfaat. Apalagi kalau memperhitungkan aspek eksternal, ada di sekitar kota, masyarakat juga saat ini sangat apa itu hektik ya, senang banget dengan kegiatan outdoor dan sebagainya, itu sangat perlu adanya ruang-ruang terbuka hijau untuk sebagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi untuk strategi, jadi tidak hanya dari sisi data fisik kimia, tetapi juga dari beberapa komponen yang menyangkut aspek eksternal dan internal. Jadi untuk skematik tadi, jadi ada skema untuk alur kerangka pikir yang kita pilih ini kerangka pikir, tetapi yang kerangka alur kerja dan penelitian itu nanti beda lagi. Terus untuk PKH yang dikerjakan penguji tadi juga ditampilkan dengan tabel sesuai dengan poin-poin yang ada di tujuan. Jadi kolom pertama itu isinya tujuan atau
riset purpose, tujuan. Nah, di situ memerlukan parameter apa di sebelah kanannya. Jadi di situ akan jelas mana yang akan diukur, mana yang akan dicari datanya. Ini jadi dari penekanan pertanyaan dari definisi, data itu semuanya dikhawatirkan data primer. Coba di mana yang primer, mana yang sekunder. Dijawab, Mas. Ya, meskipun data itu sudah ada di dokumennya perusahaan, tapi sebagai data sekunder kan sangat memungkinkan untuk dipakai. Sampel tanah tahun reklamasi, vegetasi tahun reklamasi, isu-isu tadi sosial tadi juga dimungkinkan. Jaraknya berjauhan secara wilayah administrasi untuk tahun yang beda. Komisi satu wilayah administrasi relatif berdekatan sehingga persepsi-persepsinya ya nanti masalah apa itu dari area reklamasi yang beda itu masyarakat sebenarnya dapat manfaat apa atau berharap akan ada manfaat apa. Jadi saya kira itu ya. Saya kira itu dulu bro Pak Bambang, karena tadi penguji juga sudah cukup banyak, jadi saya menegaskan bahwa nanti setiap poin-poin yang ada di sana nanti sudah dipastikan sesuai dan relevan dengan penelitiannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Jabrin. Jadi Pak Jabrin juga memberikan masukan untuk kesempurnaan dari rencana penelitian saudara Randi ini ya. Dari tadi untuk mengembangkan hasil reklamasi ya, nanti penyerahan atau pemberdayaan masyarakat itu bisa atau tidak ya, karena berhubungan dengan aset perusahaan itu. Kemudian juga status aset lahan ini nanti kan perlu lebih digambarkan ya, dijelaskan gitu. Masih mengambang atau memang sudah ada setidaknya itu yakin ini nanti. Tapi waktu penyerahan ini belum ada rencana kapan gitu ya. Belum ada ini ya, ini mungkin karena Pak Bupati masih PLT ya. Masih PLT ini. Masih ya. Belum pemilihan kan ini ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Jabron. Jadi saya kira ini tadi sudah banyak sekali masukan ya, Mas Randi dari penguji Prof. Sunarso, Pak Dr. Subagio dan juga pembimbing Pak Dr. Jabron ya, untuk bisa ditindaklanjuti nanti di dalam perbaikan proposal penelitian Anda ini nanti. Jadi supaya jadi memang proposal itu kan tadi kalau benar mengatakan lebih praktis ya, lebih tidak normatif ya. Nah, lebih praktis artinya karena apa? Itu karena tahapan-tahapannya yang menjadi step atau pijakan kita di dalam langkah di lapangan gitu, sehingga
kita acuannya memang pada proposal itu sebetulnya kalau kita pengen tahu langkah-langkah yang dikerjakan itu apa saja. Jadi timeline ini mulanya mencari pertama data sekunder gitu ya, kita cari data sekunder gitu, dan kemudian data primer ini. Baik, saya kira itu ujian proposal hari ini dari saudara Randy Prihatmanto dengan rencana penentuan mengenai kajian pemanfaatan lahan reklamasi bekas tambang dalam pengembangan kawasan hijau yang merupakan studi kasus pada PT Solusi Bangunan Indonesia ketika di Cilacap nih. Baik, saya kira sedikit Jadi menambahkan saja sedikit, tetapi tidak khusus untuk ujian ini, tapi juga untuk kuliah dan sebagainya. Saat ini menurut peraturan rektor terakhir, nilai itu nilai tengahnya. Ya, nanti jangan lupa nanti terbiasa dengan nilai konvensional di atas 80, padahal di atas 80 bisa 81, nanti nilainya beda dengan ini untuk kembali lagi dulu diakui tapi sekarang menjadi pedoman. Jadi ini untuk pengelola juga untuk kita penguji dan juga mahasiswa ini. Betul, kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jabon. Jadi ya ini untuk juga penguji yang lain. Pak Subagio masih ada nggak ya? Ya, sudah ya. Oh ya. Baik, saya kira mungkin kita makan waktu nanti ya. Ya, jadi pada ujian kali ini saya kira saudara Randy, Anda usulan atau proposal tesis Anda ini diterima untuk pelaksanaan langsung di lapangan, kemudian dengan revisi dan masukan dari para penguji ya. Itu hasilnya. Jadi baik, saya kira ujian proposal tesis dari saudara Randy Prihatmanto kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Jabron, kemudian juga pada Prof. Narsi yang masih pelatihan kompetensi ini, dan Pak Subagio yang telah hadir dalam ujian proposal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.